Well, sebelum keluarnya Luhan dari EXO, Hunhan adalah couple number one di EXO. Kah ada paksaan dari agensi atau apakah ada kemauan dari mereka sendiri? Hai guys, I'm Yuso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai gaya konsumsi dari para penggemar K-pop terhadap budaya K-pop. Yang mana ada yang suka untuk menshipperkan boy x boy. Tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, Shingo, seperti yang kalian tahu bahwa para penggemar K-pop dalam mengkonsumsi budaya K-pop itu menggunakan cara yang berbeda. Ada yang suka dengan musiknya, ada yang mengikuti kehidupan para idol K-popnya, ada yang suka nge-shipperin. Dan berbicara mengenai menshipperkan alias perjodohan ini, biasanya ada yang suka menjodohkan idol ini dengan idol cewek ini. Tapi ternyata nggak cuma menshipperkan boy x girl, ada juga para penggemar yang suka menshipperkan boy x boy alias sesama member di dalam grup tersebut. Dan Shingo, aku sudah melihat atau membaca sebuah blog yang mana blog tersebut kayak menjelaskan 10 pasangan idol yang paling famous. Siapa aja ya udah langsung kita kepoin aja ya bagaimana isi blognya. Di posisi yang 10 itu ada Taeyong bersama dengan Winwin. Cus, lihat momen mereka nih langsung suka di MP ya. Winwin itu terkesan manly, tapi di real life apalagi kalau ada interaksi sama Taeyong, boom, wajahnya yang super cute, mampu meluluhkan hati keras si Prince Charming Taeyong. Dan ini beberapa foto yang dia sebarin sih guys. Dan berbicara tentang Winwin, dia ini juga merupakan salah satu primadona sih. Dari dulu dia itu banyak banget disukain oleh orang. Gak cuma cewek doang, tapi banyak juga teman-teman cowoknya yang bener-bener nyaman banget sama Winwin. Makanya kita diperlihatkan tentang beberapa foto yang menunjukkan bahwa banyak sekali yang suka sekali berada di dekat Winwin. Mantap banget. Dalam peringkat ke-9 di sini ada Hoshi dan juga Woozi. Pertama lihat kedekatan mereka itu lucu sih, cenggula nih, sama-sama putih dan mata juga sipit ya. Kalau lihat momen mereka itu bawaannya gemes nih, Hoshi yang putih dan manly dan Woozi yang putih dan imut. Oh, betapa cocoknya mereka. Di peringkat ke-8 itu ada Sehun dan juga Luhan. Di peringkat ke-8 itu ada Sehun dan juga Luhan. Mereka ini populer banget ya kan? Walau Luhan udah keluar dari EXO, kekuatan cinta mereka masih berjalan. Intinya yang nge-shipper mereka itu banyak sih. Sehun si Prince dan Luhan si wajah princess, Mbak Raja dan Ratu. Tapi putri dan pangeran sih. Well, sebelum keluarnya Luhan dari EXO, Hunhan adalah couple number one di EXO. Jadi wajar sampai sekarang fansnya masih bertahan. Dan Hunhan itu adalah couple yang paling suka foto bareng. Sayang, sekarang Sehunnya udah ditanggalin nih sama Luhan. Bener sih, pas saat Luhan itu pergi banyak sekali loh guys dari para penggemar yang bener-bener sakit hati banget. Gak cuma sakit hati dikarenakan oleh member yang bener-bener mereka cintai, tapi di sini juga mereka itu banyak yang sakit hati dikarenakan shipper mereka itu Hunhan kayak terpisah gitu sih. Dan kita akan masuk ke peringkat yang ke-7. Di sini ada Yoongi dan juga Jimin. Yoongi or Suga ini dikenakan wajah dingin, apalagi kalau kalian yang sering baca fanfiction. Dan Jimin itu juga penuh ego, jadi ya mereka cocok nih. Dan ini kejadian beberapa jam yang lalu. OneTech ngerilis video behind the scene footage arcade BTS. Di saat Jungkook, Taehyung, dan Jin nyanyi, Suga malah asik Egyo alay sendiri. Alhasil di menit-menit akhir Jimin yang udah gemes nge-shoot wajah Suga, dan Suga cuma bisa pasang wajah tak tahu apa lalu lanjutin Egyonya lagi. How cute. Dan di salah satu fansign ada seorang fans yang bertanya, Min Yoongi or Min Yoonji, dan Jimin pun pilih Yoonji. Tapi pernah juga Jimin bilang kalau tipe idealnya itu adalah fans, dan Yoongi langsung berkata tidak, tipe idealnya Jimin adalah Min Yoongi. Nggak ngerti sini percakapannya kayak gimana. Mungkin para penggemar BTS sudah pada tahu ya, tapi aku nggak paham tadi aku bicarain apa. Nggak terlalu paham banget. Next kita ke peringkat yang ke-6. Di sini ada S.Coup dan juga Jonghan. Jadi mereka itu sering disebut apa oma. S.Coup ini pada dasarnya seorang leader dan Jonghan bersifat keibuan. Ya mereka cocok sih. Padahal sebelum debut sih atau awal-awal debut, Jonghan itu deketnya sama Joshua. Tapi makin kesini sih aku jarang lihat momen mereka. Tapi aku juga suka couple like Daddy like Mommy di Seventeen ini. Peringkat ke-5 itu ada Taehyung, Jungkook. Sebenarnya sih aku ngeliat mereka itu kayak di kakak, tapi karena yang si banyak yowis, aku pun jadi suka pada akhirnya. Golden Magnet dan Alien, drama yang bagus. Taehyung itu paling suka bergelut manja di bahu Jungkook atau sender-sender dan sejenisnya itu. Pernah di suatu hari, aku lupa nama acaranya itu loh, yang olahraga. Jadi Taehyung pengen duduk di pangkuan Jungkook, jadi dia pun mundur dikit, dan Jungkook yang lagi seloncoran di belakangnya narik kedua kakinya dan ditekuk. Alhasil Taehyung cuma bisa senderan deh di kaki Jungkook. Paham gak sih? Yang gak paham harap memperbanyak pikuk momennya. Jujur aku juga gak paham ini ngomongin apa, tapi buat yang udah tahu pikuk ini ya pasti udah tahu dong apa yang dia bilang. Dan kita akan lanjut ke peringkat ke-4. Di sini ada siapa nih?
Oke, di sini itu ada Hosok X Jimins. Hosok or J-Hope ini suka banget kayaknya kalau ngegoda si Jimin ya. Apalagi si Jimin ini kan kayak shy kayak gitu, jadi kayak gemes juga ngelihatnya. Yang ketiga ada Namjoon X Seokjin. Ya, maybe mereka ini sama-sama kayak S-Couple dan juga Jonghan ya, like mother, like father. Dan momen mereka itu sweet banget nih. Jin yang kadang manja sama Namjoon, dan Namjoon yang welcome aja sama tingkah manjanya Jin yang bikin aku wah. Yang kedua ada Hosok X Taehyung. Mereka itu kadang kalau lagi bikin momen suka bikin baper sih, pokoknya baper titik. Tatapan mata mereka kalau lagi serius agak gimana sih? Pernah di Of Course, V itu bertanya dengan ekspresi yang cukup serius. Hyung, kau menyukaiku kan? Dan J-Hope menjawab, tentu saja. Terus selanjutnya giliran J-Hope yang nanya, kau saat itu kau menikmati ciuman itu kan? Dan V jawab, tentu saja. Dan yang salah, mereka tahu tentang shipper mereka, V-Hope. Kalau nggak salah di V-Live, V lagi sama J-Hope dan V ngomong, halo kami V-Hope. Dan J-Hope ngeiyain, pokoknya aku lupa tapi intinya itu. Wah, kayaknya emang banyak ya yang baper sama salah satu pasangan shipper ini. Karena dari apa yang dia tulis ini bener-bener kayak dia itu baper banget nih. Aku yakin dia baper banget dan kalian juga banyak yang baper kayaknya ya. Dan untuk yang number one di sini ada siapa nih? Chanyeol dan juga Baekhyun menempati posisi nomor pertama. Hari gini ada yang nggak tahu mereka. 2017 mereka itu emang benar-benar kayak Chan Baek is real. Chanyeol yang gentleman dan Baekhyun yang terlihat cute. Dia tubuh Baekhyun yang terlihat nyaman saat dimanjakan Chanyeol. Oke, lanjutkan imajinasi kalian ya guys. Oke, tadi kita sudah melihat 10 pasangan shipper terpopuler dan dia ini juga menulisnya sih tahun 2017. Kalau di tahun 2021 kayaknya udah berubah ya posisinya, I think so. Dan apakah kalian juga punya pasangan shipper yang lain? Bisa komen di kolom komentar. Dan berbicara tentang pasangan shipper boy x boy, kenapa sih para cewek-cewek ini atau para penggemar ini suka banget nge-shipperin boy x boy? Kenapa nggak sama girls saja? Kan terlihat lebih kayak wajar gitu ya. Jadi di sini ada beberapa alasan sih. Salah satunya seperti yang dia tulisin. Katanya nih guys, kalau sama cewek itu biasanya cemburuan yang penggemarnya. Jadi mereka itu ya udah nge-shipperinnya yang sama cowok aja di grup tersebut. Kenapa gitu? Karena kalau sama cowok kan nggak mungkin ya mereka itu akan bener-bener nikah gitu. Beda nih kalau cewek ntar bener-bener nikah mereka. Jadi kalian juga sakit hati. Makanya banyak yang lebih memilih untuk nge-shipperin boy x boy karena mereka yakin itu tidak akan pernah terjadi. Gitu guys. Dan alasan yang kedua adalah dikarenakan gemes gitu. Karena aku lihat sih, terutama teman-teman aku itu banyak sekali yang gemes di saat melihat ada interaksi antara member yang ini dan juga member itu. Di saat mereka memperlihatkan tingkah mereka yang cute antara satu sama lain, itu membuat mereka juga nggak tahu kenapa ya teriak-teriak gitu guys. Tapi jujur ya, aku sih ngelihatnya kayak biasa aja. Misalnya nih, kayak Chanyeol, Baekhyun yang banyak banget nih diciprin oleh orang gitu. Setelah aku lihat kemarin bagaimana momen-momen mereka, aku sih ngerasa itu hal yang normal dilakukan oleh pria sama pria gitu. Biasanya sih, kebanyakan kalau di tempat aku juga orang-orang bercanda kayak gitu pasti. Iya, apalagi Baekhyun ini. Wah, Baekhyun ini jangan salah ya guys, diem-diem ya. Dia itu merupakan tipe pria yang paling banyak diincer loh oleh para wanita. Kenapa gitu? Karena yang pertama, dia ini sikapnya tuh kayak cute gitu kan. Jadi dia itu paling banyak diincer sih sama nuna-nuna gitu. Karena nuna-nuna di Korea memang suka banget sama tipe yang seperti Baekhyun ini. Karena Baekhyun ini tipe-tipe yang benar-benar ngebuat mereka kayak nyaman gitu. Jadi jangan heran kalau banyak nuna-nuna yang suka sama Baekhyun. Nah, kalau kalian sendiri nih sebagai seorang penggemar yang suka men-shipperkan boy x boy, apa alasan kalian? Kenapa kalian itu suka banget nge-shipperin boy x boy? Kenapa nggak sama girl saja? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan berbicara tentang boy x boy ini, apakah ada paksaan dari agensi atau apakah ada kemauan dari mereka sendiri? Sebenarnya ada banyak hal. Yang pertama adalah dikarenakan itu memang kemauan sendiri gitu. Kenapa mereka mau melakukan hal tersebut? Alasan yang pertama adalah dikarenakan fan service. Jadi banyak sekali dari mereka yang pengen memanjakan penggemar, pengen ngebuat penggemar bahagia, sering melakukan interaksi antara member yang itu. Dan nantinya di saat kalian melihat interaksi mereka, kalian akan teriak dan juga benar-benar bahagia. Itu merupakan salah satu fan service yang diberikan oleh para idol K-pop nih guys. Tapi Cinggu, selain untuk fan service, ada juga dari para idol K-pop yang sering dipaksa untuk melakukan yang namanya gay skinship. Jadi ada seorang dance trainer idol sekaligus YouTuber A itu telah membagikan video yang mengungkapin sisi gelap pihak agensi hiburan. Nah, pada tanggal 13 Januari yang lalu, dance trainer idol sekaligus YouTuber A ini mengunggah video judulnya Budaya Pasangan Sesama Jenis Digunakan untuk Memperoleh Uang Dalam Dunia Entertainment. Dalam video tersebut, A berkata, para agensi memaksa idol pria untuk melakukan gay skinship untuk konten RPS (Real Person Slash) yang menimbulkan keributan di media sosial. Saat ada berbagai tanda di mana penggemar menggabungkan idol favorit mereka menjadi pasangan OO dalam grup, pihak agensi merekomendasikan idol itu untuk melakukan lebih banyak skinship untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Nah, di sini dia itu nambahin, para agensi menginstruksikan para idol prianya untuk sering saling menyentuh dengan sengaja di saat mereka itu tampil di panggung atau siaran.
sehingga nantinya para penggemar ini akan menangkap momen tersebut dan juga membagikannya di media sosial. Dan selain itu nih guys, Aini juga telah ngebongkar percakapan kakak bersama dengan seorang idol yang sedang aktif, dan dia itu ngebagikan bagaimana percakapan tersebut ke dalam videonya. Jadi, dalam percakapan tersebut, dia itu mengungkapkan bahwa memang banyak banget bisnis pasangan sejenis. Penggemar juga menghubungkannya dan para idol sebagai tanggapan dengan sengaja melakukan skinship. A juga mengungkapkan bahwa para agensi menggunakan RPS untuk menghasilkan keuntungan dan secara internal menamai kegiatan ini sebagai Behavior Gay Business Performance dan Behavior Gay Business Couple. Faktanya agensi besar bahkan mengadakan fanfic contest. Banyak dari idol pria yang bahkan biasanya itu menjadi target untuk konten RPS ini, dan mereka biasanya ada juga yang tidak nyaman gitu, tapi dipaksa oleh agensi dan mereka juga mau mendapatkan ketenaran seperti itu, mereka pun melakukan hal tersebut meskipun mereka di sini merasa tidak nyaman. Dan sementara itu nih guys, ada sebuah petisi yang mana petisinya ini sudah diunggah pada situs petisi nasional Blue House Songwhat Day, meminta untuk memberikan penalti pengguna RPS yang membuat konten dengan idol pria yang berusia di bawah umur. Nah Cenggu, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan dibalik semua konten-konten yang kalian lihat gitu. Tapi tidak semua agensi melakukan hal tersebut. Ada memang para idolnya yang suka gitu ya, memanjakan para penggemarnya dengan melakukan skinship antar para membernya. Tapi ada juga yang dipaksa oleh agensinya. Dan kita juga tidak tahu mana yang dipaksa dan mana yang benar-benar melakukan fan service untuk para penggemarnya. Dan mengenai hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi di generasi ini saja, tapi ini juga udah terjadi di generasi-generasi sebelumnya. Which mean, ini juga terjadi di generasi pertama, generasi kedua itu emang udah ada banyak sekali dari para penggemar yang suka menshipperin boy ex boy. Dan gak hanya terjadi di dunia K-pop saja, tapi ini juga terjadi di industri lainnya. Aku sempat ngepoin salah satu boy group untuk melakukan riset sebenarnya apakah ini juga hanya dilakukan oleh para penggemar K-pop, tapi nyatanya ini juga tidak dilakukan oleh penggemar K-pop saja. Nyatanya ada juga penggemar boy group lain yang ada di negara lain. Boy group ini juga populer banget, yang mana ternyata para penggemarnya itu juga suka banget menshipperkan boy ex boy. Jadi tolong dicatat, bukan hanya penggemar K-pop yang suka menshipperkan boy ex boy, tapi ada juga penggemar dari grup lain di negara lain yang suka menshipperkan boy ex boy. Dan guys, kalian tahu nggak, dikarenakan konten-konten ini kan emang marak banget dan juga udah banyak banget nih disebarin oleh para penggemar. Ada loh salah satu grup, aku nggak mau nyebutin grup yang mana, tapi grupnya itu bener-bener kasihan banget. Jadi mereka itu bener-bener dikritik keras, dihujat banget. Bahkan di Facebook ada sebuah grup yang kayak membagikan tentang hal tersebut, dan aku udah ngebaca komen-komennya. Sumpah sih parah-parah banget. Dan itu merupakan salah satu dampak negatif sih dari kebiasaan suka sekali menshipperkan boy ex boy. Nanti para idolnya juga dianggap seperti itu. Dan bahkan dikarenakan sudah banyak banget yang suka dengan konten-konten yang berbau boy ex boy atau girls ex girl, ada salah satu agensi yang bener-bener nerapin hal itu kepada grup baru mereka. Contoh yang Coach, kalian tau nggak yang Coach? Jadi mereka itu adalah girl group baru yang mana konsep mereka itu kayak queer, tau nggak queer? Jadi queer ini sejenis, mereka itu kayak bingung, mereka ini straight atau mereka itu lesbi gitu loh guys. Jadi hal ini juga yang ngebuat agensinya dikritik keras gitu, karena mereka secara terang-terangan melakukan hal tersebut. Dan gak hanya tentang Coach juga sih, ada juga boy group yang baru-baru ini juga dikritik keras dikarenakan dalam musik video dan juga tarian mereka itu terdapat banyak banget skinship yang benar-benar kayak terlalu kelewatan batas gitu. Kalian tadi sudah melihat bagaimana dampak negatif, dampak positifnya juga udah kalian lihat. Lalu bagaimana nih opini dari kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.